Sejarah hubungan orang Sabu atau Hawu dan Sumba atau Humba. Hubungan persaudaraan antara suku Sumba dan suku Sabu sudah terjalin sangat lama bahkan sejak leluhur pertama tiba di Pulau Sumba. Seperti juga kita ketahui bahwa di Tanjung Sasar terdapat juga Paraingu Hawu atau Kampung Sabu yang letaknya berdekatan dengan Praingunga yakni kerajaan pertama yang dibangun leluhur pertama yang tiba di Sumba. Walaupun Praing Hawu sudah tidak berpenghuni lagi tetapi masih terdapat bekas kampung, kuburan-kuburan dan pagar batu yang mengelilinginya. Dan menurut cerita dulu ada mata air yang mengalir di sana. Dalam ritual dan kepercayaan Jingitiu di Sabu dipercaya bahwa arwah orang Sabu yang meninggal akan kembali ke Tanjung Sasar di Pulau Sumba. Dikisahkan dalam tulisan Wohangara dan Ratu Banju bahwa nenek moyang orang Sabu yakni Umbu Hawu Meha bersaudara kandung dengan Rambu Humba Meha. Rambu Humba diperistri oleh seorang Marapu atau leluhur kelompok pertama yang tiba di Pulau Sumba Umbu Harandapa Walu Mandoku. Beliau dikenal juga sebagai Umbu Laoka, merupakan leluhur yang merintis Kabihu atau klan Anamaya dan mereka menetap serta dikuburkan di Kambatambur Umbaku di Kadahang saat ini. Hawu Meha merupakan yang kakak memberikan sebuah panggilan bagi adiknya yang di Sumba dengan sebutan Dowa, atau orang yang tinggal di bagian Birawa atau Barat. Panggilan ini pun menjadi panggilan yang lazim digunakan kepada orang Sabu yang berada di Sumba hingga pada masa kini. Konon dikatakan bahwa nama Pulau Sumba dan Sabu diambil dari nama kedua kakak beradik ini untuk selalu mengenang hubungan persaudaraan kedua suku. Selain hubungan dari cerita tersebut ada juga kisah dua orang bersaudara lainnya pada zaman dahulu yaitu Lobo Mone dan Minamone dari Menia ke Mehara lalu dari sana datang ke Pulau Sumba. Transmigrasi atau perpindahan secara mandiri telah terjadi dari zaman dahulu yaitu dalam kelompok-kelompok misalnya Marga Hawu Horikundu, Kanatang Dukuwatu, Haloi Anajawa dan Kabundung Kanjongaluku. Pada tahun 1848 terjadi perpindahan suatu kelompok besar orang Sabu ke Sumba dengan membawa serta istri dan anak-anaknya. Mereka berdiam di Kadumbul di pantai utara dan bagian timur Sumba. Pada tahun 1862, Raja Seba mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda yakni Residen Isaac Esser untuk memindahkan 400 orang Sabu ke Kadumbul dengan maksud untuk memberi kesempatan memperoleh lapangan kerja dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan juga untuk mengekang gerak-gerik orang Ende yang terlibat dalam persekongkolan dengan beberapa Raja Sumba untuk menyerang suku-suku pedalaman untuk tawanan budak yang dijual ke Bali dan Lombok. Dan atas inisiatif pemerintah Hindia Belanda mentransmigrasikan sejumlah orang Sabu ke Sumba pada akhir abad ke-19. Mereka itu ditempatkan di wilayah Kerajaan Melolo dan di Kambaniru wilayah Kerajaan Canberra. Merekalah perkumpulan orang Kristen pertama di Pulau Sumba yang tercatat tahun 1877 yang dipimpin oleh seorang guru Injil dari Ambon. Seperti tercatat dalam laporan J.J. van Alpen dan D.K. Wilenga misionaris pertama dari Belanda. Selain itu 100 tahun berikutnya, perpindahan penduduk dari Sabu ke Sumba juga terjadi pada masa Gubernur El Tari yakni pada tahun 1977 dan ditempatkan di Petawang sebanyak 33 keluarga. Adapun perpindahan itu bermotif ekonomi demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Adapun latar belakang perpindahan orang Sabu ke Sumba bervariasi. Perpindahan bermotif ekonomi atau perdagangan karena di Sumba terdapat banyak pohon lontar. Ada juga bermotif politis yakni menyangkut keamanan dan untuk memadamkan peperangan yang terjadi dan untuk mencegah perdagangan budak yang dilakukan oleh orang-orang Ende. Selain itu, hubungan marga antara Kabihu atau klan di Sumba dengan Udu atau klan di Sabu juga mempunyai kemiripan nama walaupun dengan bahasa yang agak berbeda seperti Kabihu Nipa di Sumba mirip dengan Dona Hipa di Sabu. Kabihu Watu Pelitu di Sumba mirip dengan Dona Taga di Sabu. Kabihu Luku Walu di Sumba mirip dengan Dona Luru di Sabu. Kabihu Anamburung di Sumba mirip dengan Dona Horo di Sabu. Baradita di Sumba mirip dengan Do Kekoro di Sabu. Dan masih banyak lagi. Hubungan kawin-mawin antara orang Sabu dan orang Sumba juga sudah terjadi sejak dulu kala. Berikut di antaranya, Umbu Jarawatu seorang bangsawan Sabu kawin dengan Rambu Mainggadi anak dari Umbu Tarubu Urunggaba seorang bangsawan dari Kabihu Lukumaru. Umbu Kahomanu dengan Rambu Bangukahi seorang putri dari bangsawan Lukumaru. Umbu Jamiriwu seorang bangsawan dari Sabu kawin dengan Rambu Paji Jerama Rambahawu putri dari bangsawan Mangili.
Umbung Gau Haumara, seorang putra bangsawan Watu Pelit di Melolo, kawin dengan putri bangsawan Sabu Melolo dari klan Donataga, yaitu saudari dari Amanai Jawa, seorang raja Sabu dan Ama di Matalo. Umbun Janja Taranau, seorang bangsawan Mangili, kawin dengan Rambu Kado Buki, seorang bangsawan Hawu Mesara. Perkawinan antara anak Raja Mangili dan Melolo menikah dengan anak Raja Sebahawu. Perkawinan antara putra Sabu dengan putri Rende. Dan perkawinan antara Umbu Naihiwa dari Kapunduk dengan seorang putri Raja Sabu. Demikian sepenggal kisah hubungan persaudaraan antara suku Sumba dan suku Sabu di Pulau Sumba hingga saat ini. Jika ada kisah lain terkait hubungan suku Sumba dan suku Sabu di Pulau Sumba, silakan tuliskan di bawah kolom komentar. Salam Pakalembingu.